Beyond Time, bab 975-976. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat itu, Fajar menyingsing di laut terlarang, seperti dewa yang menyebarkan kekuatan ilahinya dari dalam kegelapan. Ia mewarnai laut dan dunia. Pada akhirnya, sulit untuk memastikan apakah dewa ini berada di langit atau di laut. Apakah warna laut yang menyelimuti langit, ataukah langit yang menonjolkan laut terlarang? Namun, hal itu tidak penting bagi ras-ras yang tinggal di laut terlarang. Siang atau malam tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka tinggal di sini dan sudah terbiasa dengan segala sesuatu di tempat ini. Di Laut Hitam, bayangan beberapa perahu kadang-kadang terlihat naik dan turun mengikuti gelombang. Di langit, terkadang terlihat burung-burung terbang melintasi malam untuk berburu. Adapun dasar laut, kecepatan tangan yang terputus itu ditampilkan secara ekstrim saat terus melarikan diri. Terkadang tampak buram dan terkadang jelas, setiap kali itu terjadi, tangan tersebut akan melengkung melintasi area yang luas. Semua makhluk laut yang muncul di hadapannya langsung layu, keilahian dan kehidupan mereka menjadi nutrisinya. Hal ini memungkinkannya untuk bergerak lebih cepat lagi. Selain itu, kemanapun ia lewat, terlepas dari apakah itu dirinya sendiri, air laut, atau makhluk laut di sekitarnya, semuanya menjadi sunyi. Semua suara diredam olehnya menggunakan otoritas ilahinya. Hal ini karena ia tahu bahwa suara adalah senjatanya, tetapi juga senjata pengejarnya. Namun, meskipun kecepatannya meningkat, pengejar yang memburunya dengan cara yang aneh masih tetap ada di sana. Dia sama sekali tidak tergoyahkan. Selain itu, jarak antara mereka semakin dekat. Hal ini karena kekuatan ilahi dari suara bukanlah satu-satunya hal yang meningkatkan kecepatan Su King. Kemalangan bisa memperkuatnya, dan kekuatan bulan ungu juga bisa. Bahkan, zat-zat anomali yang terkandung di laut terlarang dapat memberikan Su King dukungan dalam tingkat tertentu. Tubuhnya itu sungguh menakutkan. Oleh karena itu, setelah 15 menit berlalu, air di sekitar tangan yang terputus itu tiba-tiba bergejolak, membentuk sulur-sulur air. Mereka mendekat dengan cepat, tanpa suara menghalangi jalannya saat mereka semakin dekat. Tangan itu bergoyang, mencoba mengubah arah, tetapi lebih banyak sulur tumbuh dari air laut, menghalangi jalannya ke arah lain juga. Dalam sekejap mata, ia terperangkap. Banyak sekali sulur air laut muncul satu demi satu, melingkari tangan yang terputus itu. Tak peduli bagaimana tangan yang terputus itu menyerang, ia tetap harus berhenti di bawah selubung sulur air yang tak terhitung jumlahnya. Harga dari jeda ini adalah terperangkap dalam kepompong yang dibentuk oleh tanaman rambat air. Kepompong itu seperti anjing laut. Meskipun hanya ada selama beberapa saat dan runtuh di bawah serangan tangan yang terputus, ledakan yang langsung terbentuk itu adalah suara pertama dalam pertempuran sunyi ini. Suara dentuman menggema. Meskipun hanya sesaat sebelum suara-suara itu lenyap, semuanya sudah terlambat. Hampir seketika setelah suara gemuruh itu terdengar, Su King telah menangkapnya. Tubuhnya secara misterius muncul langsung dari dalam suara gemuruh tersebut. Dia berdiri di depan tangan yang terputus itu. Di antara sulur-sulur yang terbentuk dari air laut, sosok sulur surgawi suci juga melintas, memancarkan emosi pengabdian. Setelah itu, ia menyebar ke segala arah, mewujudkan lebih banyak sulur air, dan menyegel tempat ini lagi. Bayangan itu tak mau tertinggal dan dengan cepat menyebar, menggantikan dasar laut di area ini, bahkan menyebar ke atas, sepenuhnya menyelimuti tempat ini. Ada juga racun kutukan dewa milik Su King yang menyebar dari tubuhnya, menyebabkan air laut menjadi semakin gelap. Setelah melakukan itu, Su King menatap tangan yang terputus itu dengan tatapan gelap. Tangan ini adalah kunci untuk menentukan apakah dia bisa memanggil kereta naga. Dia melangkah maju. Begitu kakinya mendarat, mata di telapak tangan yang terputus itu berkilat dengan cahaya merah darah. Sosok-sosok hantu ilusi muncul dari tatapannya, dan suara-suara hantu yang menyeramkan bergema sekali lagi. Sebuah melodi mematikan akan segera meletus. Di tempat ini, selain suaraku, tak akan ada suara lain yang tersisa. Su King berbicara dengan tenang. Begitu suaranya terdengar,
jeritan tajam dari hantu-hantu jahat itu tiba-tiba berhenti. Tangan yang terputus itu bergetar, dan seketika mata di telapak tangannya bersinar dengan cahaya merah yang lebih terang. Setetes air mata, berwarna merah darah, mengalir dari dalamnya, melepaskan aura mengerikan saat melesat langsung ke arah Suking. Kemanapun air mata ini mengalir, air laut bergejolak, diaduk oleh kebencian, kegilaan, dan permusuhan yang tak terbatas, lalu menutup dalam sekejap. Secercah cahaya muncul di tubuh Suking dan cahaya abadi hendak menyebar. Namun, dia menyipitkan matanya dan menarik kembali cahaya abadi itu. Dia sama sekali tidak berhenti dan terus berjalan. Dia membiarkan air mata merah itu jatuh di tubuhnya. Tidak ada suara. Tubuh Suking berhenti bergerak. Sensasi seperti ditusuk jarum menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu saja. Sebelum serangan mencapai kekuatan seorang penguasa, serangan itu tidak mampu mengguncang tubuhnya saat ini. Hanya kekuatan alam penguasa dan di atasnya yang dapat membuat wujud dan jiwanya terasa seperti terpisah. Hanya dengan cara itulah tubuhnya akan rusak. Dia mengangkat kakinya dan mendarat lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan tangan yang terputus. Dia membiarkan cahaya merah di mata tangan yang terputus itu menyala kembali, membiarkan hantu-hantu jahat di sekitarnya muncul dan berjuang, dan bahkan membiarkan jari-jari tangan itu melakukan serangkaian segel tangan. Dia mengangkat tangan kanannya dan meninju. Pukulan ini tampak seperti tinju kaisar yang tak terkalahkan, tetapi sebenarnya telah dimodifikasi oleh Suking dengan menggabungkan teknik 9 mata air yang diberikan oleh guru tua ketujuh. Melalui penggabungan ini, pukulan tersebut memiliki substansi dan kekosongan secara bersamaan, membuat kekuatannya menjadi lebih menakjubkan. Masih belum terdengar suara apapun, tetapi kemudian sebuah ledakan meletus. Bagian tubuh yang terpotong itu terlempar jauh. Faktanya, kemampuan tempurnya secara keseluruhan tampak pucat jika dibandingkan dengan otoritas suaranya. Membuat tangisan menyeramkan memanggil bulan yang membusuk sudah merupakan batas kemampuan tangan yang terputus itu. Jika Suking tidak mahir dalam otoritas ilahi suara, dia pasti akan kesulitan menghadapi sifat mengerikan dari tangan yang terputus ini, yang membutuhkan kekuatan fisik yang jauh lebih besar. Tapi sekarang, di hadapannya, tangan yang terputus ini seperti ular tanpa taring. Ia tidak punya pilihan lain selain melawan Suking menggunakan metode yang tidak dikuasainya. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rentang waktu 15 menit, setelah menguasai suara tersebut, Suking mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk mengabaikan semua yang dipancarkan oleh tangan yang terputus itu. Dia terus menyerang sambil bergerak maju. Tangan yang terputus itu terus mundur. Hantu-hantu jahatnya hancur berkeping-keping, air matanya benar-benar patah, dan semua mantranya menjadi tidak berguna. Saat terus menjauh, objek itu menjadi semakin redup, dengan retakan mulai muncul di bagian tengahnya. Auranya juga semakin melemah. Akhirnya, tinju Suking berhenti 3 inci di depan mata di telapak tangan yang terputus, tidak memberikan pukulan terakhir. Dia tidak ingin menghapus sepenuhnya tangan yang terputus ini. Yang dia inginkan adalah kendali. Jadi, setelah melukainya dengan parah, kesadaran ilahi memancar dari Suking, seketika menyelimuti tangan yang terputus itu, sepenuhnya menekannya dari sumber ilahi, kesadaran ilahi, otoritas ilahi, dan statusnya. Tangan yang terputus itu bergetar hebat. Meskipun Suking sepenuhnya menekan getaran itu, mata merah darah di telapak tangannya menunjukkan sedikit kegilaan, menatap tajam ke arah Suking. Fluktuasi penghancuran diri menyebar dari situ. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Suking. Tepat ketika tangan yang terputus itu hendak hancur sendiri, teriakan gagak emas tiba-tiba terdengar dari tubuh Suking. Suara itu keras dan jelas. Pada saat yang sama, lautan api hitam menyebar ke segala arah dengan Suking sebagai pusatnya. Gagak emas melesat keluar dari lautan api dan berputar-putar di atas kepala Suking. Tubuhnya yang hitam dan nyala apinya yang hitam, bersama dengan ribuan bulu ekornya, menciptakan salju berapi yang menerangi kegelapan, jatuh dengan indah dan spektakuler ke dasar laut. Tangan yang terputus itu bergetar. Setelah berputar-putar beberapa kali, gagak emas langsung menuju ke arah Suking. Pada akhirnya, ia menyatu dengan Suking, berubah menjadi jubah kekaisaran yang menghiasinya. Benda itu juga membentuk mahkota kekaisaran yang bertengger di kepalanya. Saat Suking berdiri di sana, ia tampak sangat mirip dengan pemuda gagak emas di masa lalu.
Hal ini terutama berlaku untuk aura gagak emas. Mata di telapak tangan yang terputus itu bergetar lebih hebat lagi saat menyaksikan transformasi ini. Ia menyaksikan semua ini dan getarannya menjadi semakin hebat. Dengan izin Su Qing, bisikan samar dan menusuk keluar dari tangan yang terputus itu. Su Qing tidak peduli apa yang tertulis di sana. Dia menatap tangan yang terputus itu dan berbicara dengan tenang seolah-olah sedang memberi instruksi. Mainkan musiknya. Begitu dia selesai berbicara, kesadaran ilahi Su Qing melonjak. Namun, kali ini, di bawah pengaruh gagak emas, perlawanan tangan yang terputus itu berkurang secara signifikan. Pada akhirnya, indera ilahi Su Qing sepenuhnya menutupinya. Mata di telapak tangan yang terputus itu perlahan menutup. Dari titik di mana tangan itu terputus, muncul gumpalan-gumpalan benang darah semu, yang dengan cepat memanjang dan membentuk siluet yang samar. Itu adalah seorang wanita. Ia mengenakan jubah panjang berwarna putih, kepalanya tertunduk, menutupi wajahnya. Hanya kecapi kuno bersenar putus yang dipegangnya yang terlihat. Pada saat itu, tangan kanannya yang terlihat memetik senar-senar kecapi yang tak terlihat. Gelombang musik merdu menggema. Suara surgawi menyambut bulan. Ini adalah melodi aslinya. Meskipun terdengar sama dengan versi yang diambil Su Qing dari ratapan para hantu, esensinya pada dasarnya berbeda. Dan pada saat ini, ketika fajar memudar di dunia luar dan malam mulai menghilang, kedatangan sinar matahari yang dinantikan terasa sangat tertunda. Di kedalaman laut, saat sang musisi bermain, permukaan laut terlarang beriak, seolah-olah sesuatu akan muncul dari laut. Pada akhirnya, bulan yang memudar dan tampak ilusi itu perlahan muncul. Benda itu muncul dari dasar laut, menembus permukaan, dan pada saat matahari seharusnya terbit, benda itu tampak siap menggantikan posisi matahari dan naik sesuai takdirnya. Wajah gadis kecil itu tampak seperti hendak membuka matanya. Namun sayangnya, bulan yang seharusnya terbit di langit Wanggu diiringi melodi, suara surgawi menyambut bulan, telah lama terbenam. Bulan itu hanya ada dalam catatan sejarah, dan di dunia saat ini, yang tersisa hanyalah proyeksi. Pesawat itu tidak bisa tetap berada di langit. Oleh karena itu, bulan yang terbit perlahan menghilang seperti gelembung. Wajah gadis kecil itu tampak sulit untuk membuka matanya. Saat benar-benar lenyap, gumaman bergema di ruang dan waktu, diiringi oleh matahari senja di cakrawala yang jauh. Saudara laki-laki, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suara ini mengembara melintasi waktu dan mendarat di laut terlarang di luar waktu. Saat beriak di permukaan laut, suara itu juga terbawa ke laut luar oleh angin laut. Di bawah air laut yang seperti tinta, di dasar laut luar yang menakutkan dan bahkan lebih misterius daripada laut dalam, sesosok raksasa yang membusuk perlahan-lahan bergerak maju dengan langkah besar. Jejak kakinya membentuk gelombang besar. Tubuhnya terbungkus rantai besi berkarat, dan di ujung rantai besi itu, terdapat kereta naga perunggu yang sudah usang. Pada saat itu, kereta naga berguncang. Sekuat apapun raksasa itu menarik, kereta itu tidak bergerak. Karena itu, raksasa itu pun perlahan berhenti. Di dalam kereta naga, ukiran seni gagak emas pada mural tampak bersinar. Saat rune-rune itu berubah bentuk, mereka tampak membentuk seekor gagak emas. Gagak itu membuka matanya dan memandang ke arah laut bagian dalam. Setelah sekian lama, cahaya gagak emas meredup. Namun, raksasa yang membusuk itu perlahan-lahan mengubah arahnya dan berhenti tidur di laut luar. Ia menarik kereta naga perunggu dan berjalan menuju laut dalam. Saat bergerak maju, ombak menjadi semakin besar, dan suara deburan ombak pun terdengar. Hembusan napasnya bergema di laut bagian dalam. Su Qing, yang berada di dasar laut, duduk bersila dan bermeditasi. Musisi yang bertransformasi dari tangan yang teriris di depannya itu masih memainkan lagu, suara surgawi menyambut bulan. Melodinya anggun dan menyentuh hati. Ketika Su Qing mendengar ini, dia jelas merasa bahwa otoritas ilahi dari suara yang dimilikinya semakin bersinar. Hanya secercah penyesalan dari proyeksi bulan yang memudar itu yang meresap ke dalam hatinya bersama musik. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Selama 20 hari itu, Su Qing tidak beranjak dari dasar laut. Adapun melodi suara surgawi menyambut bulan, melodi itu tidak dimainkan sepanjang waktu. Melodi itu hanya dimainkan setelah setiap matahari terbenam dan saat malam tiba. Sekali, dua kali,
Su King dapat merasakan bahwa air laut telah berubah. Rasanya lebih dingin dari sebelumnya, seolah-olah ada arus bawah yang perlahan mendekat dengan kekuatan yang sangat besar. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Kereta naga perunggu itu perlahan-lahan berjalan mendekat dari arah yang tidak dia ketahui. Su King sangat sabar dan menunggu dengan tenang. Namun, Little Shadow merasa cemas. Kemunculan sulur surgawi itu membuatnya merasa terancam. Kemunculan anggota tubuh yang terpotong membuat bahaya ini semakin intens. Karena itu, ia berinisiatif untuk berdiri di samping. Ketika tidak ada suara surgawi yang menyambut bulan di siang hari, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengeluarkan suara. Begitu saja, 7 hari lagi telah berlalu. Seiring dengan penurunan suhu air laut di laut pedalaman dan peningkatan ukuran gelombang, sebagian besar kekuatan yang tinggal di laut terlarang merasakan perbedaannya. Oleh karena itu, mereka semua mengurangi frekuensi melaut untuk menghindari bahaya. Namun, beberapa bahaya tidak bisa dihindari meskipun mereka menginginkannya. Sebagai contoh, saat ini, di Pulau Ras Roh Laut, yang hanya memiliki beberapa ribu anggota dan hanya dapat bertahan hidup di laut terlarang dengan mengandalkan pulau-pulau besar di dekatnya, api malapetaka sedang berkobar. Warna api itu merah. Darah mewarnai wilayah ras ini menjadi merah. Ribuan anggotanya, tanpa terkecuali, semuanya telah menjadi mayat. Di antara mereka ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Bahkan beberapa bayi yang baru lahir pun tak bisa lepas dari musibah tersebut. Semuanya meninggal. Putra dari kejahatan sementara duduk di atas sebuah rumah batu, menghirup udara yang berlumuran darah dengan ekspresi menikmati. Baunya sangat harum. 9 pelindung dao yang mengikutinya menggali jantung mayat satu persatu. Inti dari ras roh laut adalah sejenis inti kristal. Dalam catatan tanah suci kehidupan jahat, inti kristal ini dianggap sebagai material yang sangat berharga, dan nilai ribuan inti kristal tersebut bahkan lebih besar lagi. Tak lama kemudian, semua inti kristal terkumpul. Saat api berkobar, semuanya di sini berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak. Adapun putra dari kejahatan sementara, dia juga berdiri dan mengeluarkan peta, menentukan lokasi selanjutnya untuk mengumpulkan bahan-bahan. Namun, pada saat itu, rongga di kepalanya yang sebenarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup. Pemuda itu mengamati sekeliling dengan tatapan tajam, dan senyum muncul di bibirnya. Si pembunuh terdeteksi begitu cepat. Kalau begitu, mari kita pergi dan lihat seperti apa rupa pembunuh itu. Putra dari kejahatan sementara itu tersenyum dan berdiri, berjalan menuju cakrawala. Kesembilan pelindung dao itu mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Angin laut bertiup semakin kencang. Angin itu datang dari laut lepas. Arus bawahnya sama. Saat gelombang yang terbentuk oleh tsunami di laut luar menyapu ke laut dalam. Di dasar laut, raksasa yang membusuk dengan wajah tanpa ekspresi turun selangkah demi selangkah, membentuk gelombang yang lebih besar. Semua gunung di depannya seolah lenyap. Dimanapun ia lewat, semuanya runtuh. Kereta naga perunggu di belakangnya menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Benda itu semakin mendekat ke Su King. Tidak semua orang bisa merasakan tekanan dan aura yang menakutkan itu. Hanya mereka yang memiliki koneksi dengannya yang bisa merasakannya saat ini. Oleh karena itu, bayangan itu bergetar tetapi tanaman merambat surgawi tidak menunjukkan kelainan apapun. Su King membuka matanya dan menoleh ke kejauhan dengan ekspresi serius. Dia merasakan aura kereta naga itu. Dia sudah memiliki banyak rencana dalam benaknya tentang bagaimana menaiki kereta naga perunggu dan menerbangkannya keluar dari laut untuk menempuh jalan gagak emas yang menjulang ke langit kala itu. Selain itu, setiap rencana telah melalui analisis berulang dan dapat diubah sesuka hati untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Hal ini memungkinkan rasa percaya dirinya mencapai lebih dari 70%. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah kereta naga gagak emas. Selain itu, Su King tahu betapa menakutkannya raksasa yang menarik kereta itu. Meskipun pertahanan fisiknya sekarang kuat, dia tidak akan lengah karena hal ini. Oleh karena itu, dalam setengah bulan terakhir, dia telah membuat beberapa pengaturan di dasar laut. Saat ini, dia hanya menunggu kereta naga dan raksasa itu muncul. Namun, untuk menghindari gangguan, beberapa gangguan kecil yang mengincar tempat ini perlu ditangani terlebih dahulu. Su King bergumam dan mengalihkan pandangannya dari arah kereta naga. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan.
Seketika itu, air laut sejauh 10.000 kaki darinya bergejolak, membentuk ledakan sonik yang terdengar samar di dasar laut. Serangan balasan yang intens juga meletus di sana. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Badai itu berubah menjadi badai yang menyapu ke segala arah, mengaduk gelombang di permukaan laut. Pada saat yang sama, badai ini membawa aura yang mendominasi dan meremehkan saat menerjang ke arah Suking. Air laut yang tak berujung tersapu, dan suara memekakkan telinga terus bergema. Badai ini berubah menjadi naga laut yang meraung saat mendekat. Pesawat itu hampir bertabrakan dengan Suking. Suking bahkan tidak melirik naga laut yang mendekat. Sebaliknya, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan mendorongnya ke depan. Dia meludah pelan, pergi. Begitu dia berbicara, kekuatan dahsyat meletus dalam radius 10.000 kaki di sekitar Suking, membentuk kekuatan yang luar biasa. Muncul pula bayangan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Mereka membentuk gelombang kejut yang menyebar dengan suara gemuruh. Ketika naga laut itu bertabrakan dengan gelombang kejut, ia langsung roboh, memperlihatkan 4 sosok. Di belakang Suking, ribuan kaki jauhnya, air laut bergejolak dan 3 sosok terdorong keluar. Di sebelah kirinya, 5.000 kaki jauhnya, saat air laut bergejolak, 2 sosok tidak punya pilihan selain muncul. Totalnya ada 9 orang. Setelah mereka muncul, mereka menatap Suking serempak. Tingkat kultivasi mereka masing-masing melonjak, memperlihatkan alam akumulasi jiwa mereka. Saat mata mereka bertemu dengan Suking, kilatan dingin muncul di tatapan mereka. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah aneh, dan mereka saling melirik seolah mengenali identitas Suking. Dari kejauhan, terdengar suara tepuk tangan. Lumayan, pantas saja kau bisa membunuh tim pengintai yang dipilih oleh ras saya. Melihat susunan barang-barangmu di sini dan tangan yang terputus di sampingmu, menarik. Mungkinkah kau sedang memancing? Mengapa aku merasa wajahmu agak familiar? Kurasa aku pernah melihatmu mengenakan gaun hijau giok di perlombaan itu. Ribuan kaki jauhnya, seseorang berjalan mendekat. Orang ini adalah seorang pemuda. Dia tak lain adalah putra dari kejahatan sementara. Sebelumnya, dia tidak mendekat dan hanya mengatur agar pelindung Dao yang mendekat. Setelah dia keluar, dia menatap Suking. Setelah mengamatinya dengan saksama, kilatan aneh muncul di matanya. Ekspresi Suking tetap tenang seperti biasanya, dan tidak ada gejolak sedikit pun di hatinya. Dia hanya menatap dingin. Saat orang-orang ini muncul, dia langsung mengenali bahwa mereka adalah kultivator dari tanah suci kehidupan jahat. Meskipun ia tidak memiliki kesan yang baik tentang tanah suci itu, kedua belah pihak saat ini berada dalam situasi yang genting, jadi ia berbicara dengan tenang. Tinggalkan tempat ini dalam waktu 3 tarikan napas. 3 tarikan napas. Tatapan putra kejahatan sementara itu berkedip. Ia tentu saja mengenali Suking. Jika itu manusia lain, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka saat ini juga. Namun, identitas Suking membuatnya ragu. Hal yang sama juga berlaku untuk 9 pelindung Dao. Dari informasi yang mereka peroleh, pengenalan Suking muncul dalam benak mereka. Mereka sangat yakin bahwa beberapa orang tidak dapat disentuh saat ini. Jika disentuh, itu bukan masalah kecil, dan akan melanggar aturan balapan saat ini. Oleh karena itu, pemuda itu melirik Suking dalam-dalam dan hendak pergi. Meskipun ia seorang yang berhati mulia, ia tahu bahwa jika ia melakukan beberapa hal, konsekuensinya akan terlalu besar. Oleh karena itu, dia siap untuk pergi. Namun, pada saat ini, dia samar-samar merasakan sesuatu. Tatapannya beralih dari wajah Suking dan tertuju pada tubuhnya. Sesaat kemudian, hidungnya berkedut dan matanya tiba-tiba melebar. Napasnya menjadi sedikit terburu-buru. Sangat harum, tubuhmu. Ekspresi pemuda itu berubah. Dia bukan satu-satunya. Para kultivator di sekitar Suking yang dipaksa keluar juga merasakan sesuatu dan ekspresi mereka berubah. Secara naluriah, mata mereka semua menunjukkan keterkejutan. Beberapa bahkan menjilat bibir mereka, tak mampu menyembunyikan keserakahan mereka. Aroma perak abadi, bahkan dicampur dengan daging dan darah dewa. Dewa tingkat berapa ini? Namun, ada jejak sistem kultivator di tubuhnya, dan ia juga memiliki aura dewa. Pada saat ini, pikiran pemuda itu tak bisa tidak bergejolak hebat. Di ras kehidupan jahat,
Sejak lahir, mereka harus terus-menerus menjarah organ dan daging dari ras lain untuk menggantikan organ dan daging mereka sendiri. Hal ini menyangkut esensi kehidupan mereka dan juga pengembangan diri mereka. Bisa dikatakan bahwa karakteristik ras mereka adalah sumber dari segala sesuatu bagi mereka. Tubuh seperti Suking adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Baik di tanah suci lainnya maupun dalam informasi yang dikumpulkan tentang Wanggu, tidak ditemukan badan serupa lainnya. Faktanya, hal itu bahkan tidak tercatat dalam catatan manapun. Hal ini benar-benar melampaui imajinasinya. Keinginan dari naluri bawaannya meledak dengan hebat pada saat ini. Rasa rindu itu menguat dalam sekejap, membentuk rasa lapar yang tak terlukiskan yang melahap pikirannya dan menularkan naluri kepadanya setiap saat. Tubuhnya memiliki kebutuhan yang tak terbatas akan tubuh ini. Kesembilan pelindung Dao juga mengalami fluktuasi serupa. Mereka tidak bisa mengendalikan napas mereka dan menatap Suking seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Namun, putra kejahatan sementara itu menyipitkan matanya dan dengan paksa menekan keserakahan di hatinya sambil tertawa. Karena penguasa wilayah Su ada di sini, kami akan pergi. Dia menjilat bibirnya dan melirik pelindung daunnya sebelum mundur. Mereka akan mengamati dari luar dan memastikan apakah Suking adalah satu-satunya yang ada di sini sebelum memberitahu ras tersebut dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, pikiran-pikiran ini sangat jelas terlihat di mata Suking. Dia tahu bahwa dia harus membunuh. Tatapannya menjadi semakin dingin saat dia berbicara dengan tenang. Aku telah berubah pikiran. Begitu kata-kata itu diucapkan, otoritas suara pun meledak.